Di tengah hutan yang tenang, seekor kancil kecil berlari tergesa-gesa. Napasnya terengah saat dinding-dinding tinggi tiba-tiba muncul dari tanah, membentuk labirin yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Setiap belokan terasa sama, setiap jalan buntu membuatnya makin bingung. Namun anehnya, di setiap sudut terdengar suara lembut seolah menuntunnya. "Teruskan, kamu hampir menemukan jalan." Rasa takut bercampur penasaran membuat kancil tak berhenti melangkah. Saat kancil hampir menyerah, ia menemukan jejak-jejak kecil yang justru membawanya kembali ke tempat awal. Ia terdiam, lalu tertawa kecil. "Ternyata aku bukan tersesat, aku sedang belajar." Dari kebingungan itu, ia mulai melihat pola, memahami tanda, dan menyadari bahwa jalan keluar bukan hanya soal arah, tapi soal cara berpikir. Dan dari situlah perjalanan luar biasa dimulai, perjalanan yang mungkin juga sedang kamu alami hari ini. Assalamualaikum dan halo sahabat semua, semoga hari ini penuh kebahagiaan dan kesehatan untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kalian dari kota mana ya. Yuk kita mulai kisah penuh hikmah tentang kancil dan perjalanan menemukan jalan keluar dari masalah hidup. Di suatu pagi yang cerah, kancil kecil berjalan santai menyusuri hutan sambil bersenandung riang. Ia dikenal sebagai hewan yang cerdik. Namun hari itu ia merasa bosan karena semuanya terasa terlalu mudah. Hidup ini sepertinya tidak ada tantangan, gumamnya sambil melompat ringan. Tanpa ia sadari, langkahnya membawanya ke wilayah baru yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Sebuah tempat yang tampak indah, namun penuh misteri. Semakin jauh ia melangkah, pepohonan mulai berubah bentuk, menjulang lebih tinggi dan rapat, hingga akhirnya membentuk dinding alami yang menyerupai lorong. Kancil berhenti, menoleh ke kiri dan kanan, lalu tersenyum. Wah, ini seperti permainan. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam jalur tersebut, tidak menyadari bahwa ia telah memasuki sebuah labirin besar yang akan menguji kecerdikannya lebih dari sebelumnya. Awalnya, kancil menikmati setiap belokan seperti permainan seru. Ia berlari kecil, sesekali tertawa ketika menemukan jalan baru. Namun, setelah beberapa waktu, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Jalannya terasa berulang. Ia melihat pohon yang sama, batu yang sama, bahkan jejak kakinya sendiri. Ini kok seperti muter-muter ya, katanya sambil menggaruk kepala dengan wajah lucu. Rasa percaya dirinya perlahan berubah menjadi kebingungan. Ia mencoba mengingat jalur yang sudah dilewati, tapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa tersesat. "Tenang, aku pasti bisa keluar," ucapnya menyemangati diri sendiri. Namun di dalam hatinya mulai muncul rasa ragu. Untuk pertama kalinya, kancil menyadari bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia lalu duduk sejenak di sebuah sudut labirin, menarik napas dalam-dalam. Di tengah keheningan, ia mulai mendengar suara angin yang berbisik lembut, seolah berkata bahwa setiap masalah pasti punya jalan keluar. Kancil pun tersenyum tipis. Mungkin aku harus berhenti panik dan mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Dari situlah perjalanan sebenarnya dimulai, bukan hanya mencari jalan keluar, tapi juga memahami dirinya sendiri. Kancil mulai berjalan lagi, tapi kali ini ia tidak terburu-buru seperti sebelumnya. Ia memperhatikan setiap detail, arah angin, bentuk daun, bahkan posisi cahaya yang masuk dari sela-sela pepohonan. "Kalau aku terus asal pilih jalan, aku akan terus kembali ke tempat yang sama," gumamnya. Ia pun mulai mencoba sesuatu yang baru, menandai setiap jalur yang ia lewati dengan goresan kecil di tanah. Meski sederhana, hal itu membuatnya merasa lebih tenang. Ia mulai sadar, terkadang solusi bukan soal cepat, tapi soal sadar dan teliti. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa kali, tanda yang ia buat justru membawanya ke jalan buntu. Kancil menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Wah, aku salah lagi, tapi tidak apa-apa." Ia mulai menertawakan kesalahannya sendiri.
Baginya, kesalahan bukan lagi hal yang memalukan, tapi bagian dari proses belajar. Ia pun menyadari bahwa setiap kegagalan membawa petunjuk baru tentang jalan mana yang tidak perlu diulangi. Semakin lama, Kancil mulai melihat pola. Jalur yang memiliki cahaya lebih terang biasanya membawa ke arah yang lebih terbuka, sedangkan jalur gelap sering berakhir buntu. Ia mulai mengikuti instingnya yang diperkuat dengan pengamatan. Oh, jadi bukan soal cepat, tapi soal peka, katanya sambil mengangguk-angguk kecil. Ia merasa seperti sedang memecahkan teka-teki besar dalam hidupnya sendiri. Di tengah perjalanan, ia bertemu bayangan dirinya sendiri di genangan air kecil. Ia berhenti dan menatap pantulan itu. Ternyata aku selama ini terlalu yakin bahwa aku selalu benar, ujarnya pelan. Kancil mulai memahami bahwa kesombongan kecil dalam dirinya justru membuatnya sulit keluar dari masalah. Dengan hati yang lebih rendah, ia melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang lebih terbuka. Langkahnya kini terasa lebih ringan. Ia tidak lagi panik, tidak lagi terburu-buru. Setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh. Dan tanpa ia sadari, labirin yang tadi terasa menakutkan kini berubah menjadi tempat belajar yang penuh makna. Mungkin masalah memang datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan, ucapnya sambil tersenyum hangat. Perjalanan Kancil semakin dalam. Namun, kali ini ia tidak merasa tersesat. Ia justru merasa sedang diarahkan. Setiap langkah terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia mulai menikmati prosesnya, menikmati setiap tikungan, setiap kejutan kecil, bahkan setiap kesalahan. Baginya, semua itu bukan lagi beban, melainkan pelajaran yang berharga. Di sebuah persimpangan besar, Kancil berhenti. Kali ini ia tidak langsung memilih jalan. Ia menutup mata sejenak, merasakan arah angin, mendengarkan suara alam. Dengan tenang, ia memilih jalur yang paling sederhana. Kadang, jalan yang benar bukan yang paling terlihat hebat, katanya sambil tersenyum. Beberapa langkah kemudian, cahaya mulai terlihat lebih terang dari sebelumnya. Udara terasa lebih segar, dan suara burung terdengar semakin jelas. Kancil mempercepat langkahnya, tapi tetap tenang. Ia tahu perjalanan ini hampir sampai pada titik akhir. Namun yang membuatnya bahagia bukan hanya karena akan keluar, tapi karena ia telah berubah menjadi lebih bijak. Saat akhirnya ia hampir keluar, Kancil menoleh ke belakang. Ia tersenyum, mengingat semua kebingungan, kesalahan, dan pelajaran yang ia lalui. Ternyata, aku tidak hanya menemukan jalan keluar, tapi juga menemukan diriku sendiri, ucapnya penuh haru. Labirin itu bukan lagi tempat yang menakutkan, tapi guru terbaik dalam hidupnya. Dengan langkah mantap, Kancil keluar dari labirin dan kembali ke hutan yang luas. Namun kali ini, ia bukan lagi Kancil yang sama. Ia lebih sabar, lebih bijak, dan lebih menghargai setiap proses. Ia pun berkata pelan, "Jika suatu hari aku kembali ke labirin, aku tidak akan takut, karena aku tahu selalu ada jalan keluar." Setelah keluar dari labirin, Kancil tidak langsung pergi jauh. Ia justru berdiri di dekat pintu masuk, memperhatikan hutan di sekitarnya dengan pandangan yang berbeda. Kini ia sadar, banyak hewan lain yang mungkin akan mengalami hal yang sama seperti dirinya. Ia tersenyum kecil. Kalau aku bisa melewati ini, mungkin aku juga bisa membantu yang lain. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga mulai memikirkan bagaimana pengalamannya bisa bermanfaat bagi sesama. Tak lama kemudian, seekor kelinci kecil datang dengan wajah panik. Ia berlari ke arah labirin tanpa arah yang jelas. Kancil segera menghampiri dan berkata dengan lembut, "Tenang, jangan buru-buru. Labirin ini bukan untuk ditaklukkan dengan lari cepat." Kelinci itu berhenti, menatap Kancil dengan penuh harap. Dengan sabar, Kancil mulai berbagi cerita tentang pengalamannya, tentang kesalahan,
kebingungan, dan pelajaran yang ia dapatkan. Kancil tidak memberikan jalan instan. Ia hanya memberikan petunjuk sederhana, perhatikan, rasakan, dan jangan takut salah. Kelinci itu mengangguk pelan, lalu mulai melangkah dengan lebih tenang. Kancil memperhatikan dari jauh, merasa bangga bukan karena ia paling hebat, tapi karena ia bisa menjadi bagian dari perjalanan orang lain. Ia sadar, pengalaman hidup bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Hari demi hari, semakin banyak hewan yang datang. Ada yang bingung, ada yang takut, ada juga yang terlalu percaya diri. Kancil menyambut mereka semua dengan senyum yang sama. Ia tidak pernah menggurui, hanya berbagi dan menemani. Dari situ ia belajar satu hal penting, bahwa setiap makhluk punya perjalanan dan waktunya masing-masing. Tidak semua orang akan langsung paham, tapi setiap langkah kecil tetap berarti. Kancil kini bukan hanya dikenal sebagai hewan cerdik, tapi juga sebagai sahabat yang bijak. Ia tidak lagi mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri, tapi menjadi petunjuk arah bagi yang lain. Dan tanpa ia sadari, kebahagiaan terbesar yang ia rasakan bukan saat keluar dari labirin, melainkan saat melihat orang lain berhasil menemukan jalan mereka sendiri. Suatu sore yang tenang, Kancil duduk di atas batu kecil sambil memandangi labirin dari kejauhan. Angin berhembus lembut, membawa suara daun yang berbisik, seolah mengingatkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia tersenyum, menyadari bahwa labirin itu tidak pernah benar-benar berubah. Yang berubah adalah cara ia melihatnya. Dulu ia melihatnya sebagai masalah, sekarang ia melihatnya sebagai guru kehidupan. Ia mulai memahami bahwa setiap makhluk pasti akan menghadapi labirin dalam hidupnya masing-masing. Ada yang berbentuk masalah, kebingungan, atau pilihan sulit. Namun yang menentukan bukanlah seberapa rumit labirinnya, melainkan bagaimana cara kita menghadapinya. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, jalan keluar akan selalu ada, meskipun tidak selalu terlihat sejak awal. Kancil pun berdiri, menatap langit yang perlahan berubah warna. Ia merasa bersyukur atas semua yang telah ia alami. Kesalahan, kebingungan, bahkan rasa takut yang dulu sempat ia rasakan. Karena semua itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Ia sadar, tanpa perjalanan itu, ia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Sebelum pergi, Kancil menoleh sekali lagi ke arah labirin. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Terima kasih, bukan karena labirin itu mudah, tapi karena ia telah mengajarkan hal-hal yang tidak bisa didapat dari tempat lain." Ia pun melangkah pergi dengan hati yang ringan, siap menghadapi perjalanan baru yang mungkin akan datang. Dan dari kisah Kancil ini, kita belajar bahwa hidup memang seperti labirin, kadang membingungkan, kadang membuat kita ingin menyerah. Tapi selama kita mau belajar, sabar, dan tidak takut mencoba lagi, kita pasti akan menemukan jalan keluar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke orang tersayang. Tulis juga di komentar, kamu lagi ada di labirin seperti apa hari ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.